A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Ibu Yeti beserta keluarga besar. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus majelis taklim, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah dan perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir kelak beliau anggap sebagai umatnya dan diberikan syafaat oleh beliau, hendaknya amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali mengaji. Sudah lama vakum karena corona. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi oleh Allah usia. Allah beri kita umur sehingga kita bisa berkumpul kembali. Ini merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Berapa banyak saudara kita yang qadarullah tidak bisa bersama kita hari ini. Maka alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, bisa berkumpul kembali bersama-sama. Mudah-mudahan pengajian majelis taklim kita ini akan terus berlanjut. Bulan ini, bulan depan, bulan-bulan berikutnya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pengajian kali ini kita akan bahas tentang persiapan Ramadan. Itu ya Bu temanya? Bebas? Oke. Pertama yang harus kita syukuri itu adalah nikmat umur ini, Bu. Mudah-mudahan Allah kasih kita usia ketemu bulan Ramadan tahun ini. Itu harapan kita. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Allah berikan di sana banyak keampunan. Allah turunkan rahmat di sana. Ya, kita bisa puasa siangnya, malamnya kita bisa tarawih. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, berikan usia panjang, bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini hendaknya, yang tinggal beberapa hari lagi. Nah, kalau kita ketemu dengan bulan Ramadan, jangan disia-siakan. Karena banyak orang yang ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, karena di sana penuh dengan rahmat, penuh dengan keampunan, tapi Allah nggak ngasih. Nanti kalau Allah kasih kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal, terutama nih nenek-nenek kita.
Yang usia udah 60, udah 65, udah ada yang 70 tahun ya. Jangan sampai, kan kita nggak tahu nih, mana tahu Ramadan ini Ramadan terakhir. Maka gunakan, kalau Allah kasih kita usia, gunakan sebaik-baiknya momentum Ramadan itu. Jangan disia-siakan walaupun sedetik. Karena kita nggak tahu apakah Ramadan tahun depannya lagi bisa ketemu. Nah, maka jika nanti kita ketemu, kita gunakan sebaik-baiknya. Karena itu, supaya maksimal Ramadan itu, kita persiapkan dari sekarang. Apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini yang akan kita obrolin siang ini. Yang pertama, yang perlu kita persiapkan adalah rohani kita. Mental kita. Ini penting. Apa yang perlu dipersiapkan tentang rohani? Bagaimana kita bersih ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi pas masuk Ramadan itu kita bersih. Sehingga pas ketemu Ramadan, keberkahannya dapat. Bagaimana agar kita bersih? Agar kita bersih, caranya gampang, Bu. Pertama, taubat. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, agar ruhani kita bagus, agar mental kita bagus, pertama kita bersihkan diri dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara taubat? Ya, seperti biasa. Pertama kita mandi taubat dulu. Makanya biasanya sebelum masuk bulan Ramadan ada namanya sebuah budaya. Apa budayanya? Balimau. Apa? Apa, Bu? Keramas. Masing-masing daerah beda-beda namanya. Kalau di Padang Balimau namanya. Mandi wajib yang dilakukan di rumah masing-masing lah. Nggak apa-apa kalau sekarang. Karena sumur kan sudah ada di rumah masing-masing kan. Kamar mandi sudah ada di rumah masing-masing. Sekarang sebelum masuk bulan Ramadan mandi taubat dulu. Selesai mandi taubat, sholat sunnah taubat. Lalu setelah sholat sunnah taubat, taubat sama Allah dengan sebenar-benar taubat. Apa itu taubat? Kata Syekh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ar-ruju, ya, kembali, ya, min ma kana mazmuman fis syar'i ila ma kana mahmudan fis syar'i. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, taubat itu adalah kembali dari sesuatu yang dibenci oleh syariat kepada sesuatu yang dipuji oleh syariat. Kalau pernah kita melakukan dosa, janji nggak akan melakukan itu lagi. Kalau kita, jadi hitungannya itu adalah syariat, agama, bukan omongan orang. Dia udah taubat, orang mah nggak peduli. Tergantung kepada kita. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, janji dalam hati nggak mau melakukan itu lagi. Tidak hanya nggak mau, tapi benci. Mengingat-ingatnya aja benci kita. Nah, jadi taubat itu nggak hanya sekedar di lidah saja. Nggak hanya sekedar di lidah saja, tapi di perangai perbuatannya kelihatan. Kalau dulu mungkin masih chatting sama suami orang, udah stop. Kalau udah tobat nggak ada lagi tuh. Bahkan mengingat-ingatnya aja nggak mau. Nah, itu baru namanya taubat. Itu taubat yang pertama. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah kepada Allah, itu belum selesai. Bagaimana membersihkan diri yang kedua? Minta maaf kepada sesama manusia. Namanya kita manusia pasti ada salah. Innakum tukhti'una fil laili wan nahar.
kalian ini pasti selalu berdosa baik siang hari atau malam hari. Itu kata Allah itu. Dalam hadis qudsi. Pasti kita ini punya dosa, siang malam tuh punya dosa. Sama Allah punya dosa. Datang kepada aku ampuni, kata Allah. Tapi kalau kita punya dosa kepada manusia, kita minta maaf. Anak kepada orang tua, suami kepada istri. Nah, ini karena istri kepada suami. Tetangga kepada tetangga. Itulah kenapa di Betawi ini ya Bu ya. Ini kan Betawi ini rata-rata nih. Ada sebuah kegiatan sebelum Ramadan namanya Ruahan. Apa inti dari ruahan? Ngumpul, makan-makan, maafan. Nah, ruahan. Maaf-maafan, fahu, itu intinya. Kita saling melapangkan dada. Tidak hanya BC-BC di WA, Bu. Ya kan, kirim WC di WA karena mau masuk bulan Ramadan, saya dan keluarga minta maaf. Itu iya nggak apa-apa. Tapi yang paling penting itu sebenarnya ketemu, salaman, lapangkan dada. Jangan salaman tapi dadanya nggak lapang. Belum selesai. Maafkan gue ya, tapi tetap aja di sini dongkol, belum selesai. Saling minta maaf kepada sesama manusia. Maka ada istilahnya rowahan. Itu kumpul bareng. Itu jika masih hidup. Nah, kalau udah meninggal gimana? Minta maafnya gimana kalau udah meninggal? Bapak kita udah meninggal, suami kita udah meninggal. Kita mungkin pasti punya banyak dosa sama mereka. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Di Betawi juga ada istilah nyekar. Setelah rawahan, pergi nyekar. Datangi kuburannya, bersihkan kuburannya, lalu doakan. Selesai doakan, minta maaf. Nah, ini setelah acara ini, kata Bu Yeti, beliau mau pergi ke kuburan almarhum suami Pak Sigit. Nanti nyampe sana, bersihkan kuburan, kemudian doain, sekalian minta maaf. Harusnya sih kita ketemu. Jadi gini Bu ya, sejatinya orang yang sudah meninggal itu masih tetap hidup. Cuman kita nggak ngelihat. Tapi mereka ngelihat. Dalilnya mana? Firman Allah dalam surat At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, lakukan amal, perbuatan, nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Allah melihat, Rasul melihat, orang mukmin melihat. Jadi suami kita walaupun sudah meninggal, mereka tahu keadaan kita. Kita kirimin surat Yasin setiap malam Kamis tuh dia tahu. Senang hatinya. Sejuk perasaannya. Kita kirimin ayat Al-Quran. Kita kirimin sedekah atas nama beliau. Itu. Jadi kita harus, ya kalau sama orang hidup kita minta maaf. Datangi, fa'fuasfahu, salaman, lapangkan dada, bersihkan hati. Kalau kepada yang sudah meninggal, datangi kuburannya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, paling tidak kirimin Fatihah. Kirimin bacaan Yasin, setelah itu minta maaf. Biar mereka mau memaafkan kita. Kan lebih, kalau kita kasih hadiah, insya Allah lebih gampang memaafkan. Itu yang pertama. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, perbaiki ruh kita, rohani kita. Pertama dengan minta maaf, minta ampun kepada Allah, taubat. Yang kedua minta maaf kepada manusia. Yang ketiga, rohani kita itu juga harus kita perbarui dengan berusaha dari sekarang. Seharusnya bukan dari sekarang aja Bu. Dari bulan-bulan berikut sebelum-sebelumnya kita sudah membiasakan diri dengan ibadah.
Jadi nggak bisa mentok-mentok di Ramadan itu langsung start, nggak bisa. Harus ada pemanasan dulu. Nah, bulan Rajab, bulan Sya'ban tuh pemanasan tuh. Nggak bisa kita langsung full 30 hari pas Ramadan tahajud, nggak bisa kalau nggak pemanasan dulu. Jadi dari sekarang usahakan bagaimana kita bisa tahajud tiap malam. Biar nanti pas Ramadan terbiasa. Dari sekarang kita biasakan bagaimana bisa baca Al-Quran 1 juz sehari. Sehingga nanti pas Ramadan biasa. Oh, nggak bisa. Saya bisa kok Ustaz. Biasanya pas bulan Ramadan 1 juz sehari bisa. Bisa. Tapi kalau nggak dibiasakan dari sekarang, berat, Bu. Berat. Sholat duha. Mulai biasakan dari sekarang. Ini masih mumpung, masih ada sekitar 1 minggu. Kita membiasakan diri. Kita latihan dulu. Sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena kalau nggak latihan, nggak pemanasan, nanti bisa jatuh sakit kalau diforsir. Harus dibiasain. Itu yang pertama. Ya, kita perbaikilah rohani kita, mental kita. Yang kedua yang mesti kita lakukan itu adalah dengan memperbaharui ilmu. Terutama tentang Ramadan. Ilmu tentang puasa. Ilmu tentang bagaimana meningkatkan ibadah. Baca lagi tuh buku-bukunya. Baca lagi. Belajar lagi. Itu fikriyah namanya. Itu harus kita perbaharui. Kita ulang-ulang lagi. Mana tahu kita lupa. Sehingga ketika bacaan kita bagus, ya kan? Itu lebih semangat tuh pas Ramadannya. Kita baca buku-buku tentang bagaimana faedah-faedah, fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Sehingga kita lebih semangat. Kita baca fadilah tentang bagaimana orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka mendapatkan pahala yang sama seperti yang dia kasih bukaan. Semangat kita ngasih orang buka. Bagaimana fadilahnya salat tarawih? Bagaimana jika kita dapatkan malam Lailatul Qadar? Lebih baik dari 1000 bulan. Kita baca, semangat kita. Maka munculkan semangat dari pikiran-pikiran kita. Kita sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 2. Ya kan katanya dari sini nanti mau ke kuburan sebagian. Yang ketiga yang mesti kita lakukan adalah tingkatkan kesehatan kita lah, fisik kita. Ini penting juga nih. Jangan sampai nanti pas Ramadan kita sakit. Pas Ramadan sakit. Dari sekarang mulai jalan pagi, ya biar sehat. Nanti tujuannya pas Ramadan semangat. Nah, jadi pas Ramadan gak letoy kita, semangat kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan sehingga kita tetap terus sehat, sehingga kita bisa menggunakan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Siangnya kita puasa, sholat duha nggak ketinggalan, sholat jamaah ke masjid, ikut pengajian dan lain sebagainya. Itu penting. Malam kita tarawih, setelah itu tilawah, setelah itu tahajud, sholat subuh ke masjid. Indahnya. Ingat, kita belum tentu bisa dapat Ramadan tahun-tahun berikutnya. Dan Ramadan adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Amalan dilipat gandakan pada saat itu. Amalan wajib kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuluh kali lipat. 10 kali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat. Amalan sunnah kita
dianggap sebagai amalan wajib. Itulah kenapa orang senantiasa berdoa, terus berusaha, ya Allah. Kan kalau doa Rasulullah kan ajarkan tuh kalau bulan Rajab Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nah, ini kalau kita ketemu bulan Ramadan tahun ini, kita doa sama Allah, mudah-mudahan kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Persiapkan diri, bersihkan diri dengan taubat, minta maaf kepada sesama manusia, mulai latihan ibadah. Ya. Baca banyak bacaan-bacaan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Terus jaga fisik kesehatan kita. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan satu dua, dipersilahkan. Itu apa bedanya ketiga itu? Ya, sama taubat. Yang ibu pahami apa? Nah, saya ini dulu. Yang ibu pahami apa? Saya paham cuma tasbih aja. Salat sunnah tasbih. Apa itu salat sunnah tasbih? Salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah mengatakan kepada pamannya, salatlah kamu, wahai pamanku, dengan membaca tasbih 300 kali. Di mana setiap rakaat itu dimulai 75 tasbih. Jadi salat sunnah tasbih itu dilakukan 4 rakaat. 22. 75. Setelah baca ayat, baca 15 tasbih. Ruku 10. I'tidal 10. Kemudian duduk sujud 10. Duduk antara dua sujud 10. Sujud lagi 10. 75 dalam satu rakaat. Jadi 2 rakaat 150. Dilakukan dua jika dilakukan pada siang hari, maka dia 300 tasbih. Usahakan minimal sekali seumur hidup. Biasakan sekali dalam seminggu. Kalau bisa tiap hari, alhamdulillah. Minimal sekali seminggu. Nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Nggak bisa sekali sebulan, sekali setahun. Paling tidak sekali seumur hidup. Itu salat sunnah tasbih. Lalu salat sunnah taubat. Salat sunnah taubat itu dilakukan ketika kita bertaubat dan merasa banyak salah sama Allah. Melakukan sebuah dosa, mungkin dosa besar, kita melakukan. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara taubatnya? Ya, tadi mandi taubat. Selesai mandi taubat, kemudian kita salat sunnah taubat. Setelah itu kita benar-benar bertaubat kepada Allah, mohon ampun. Dan yang paling penting yang perlu kita lakukan selain itu adalah benar-benar menyesali segala dosa. Jadi rukun taubat itu ada. Yang pertama kita menyesal. Yang kedua kita memperbanyak istighfar atas dosa itu. Lalu yang ketiga, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu benar baru taubat. Nah, dimulai dengan mandi taubat, salat sunnah taubat, kemudian menyesali, perbanyak istighfar, dan janji dalam hati tidak akan mengulanginya lagi. Itu cara bertaubat. Lebih afdalnya kapan? Ketika kita merasa bahwa kita bersalah, bertaubat. Bisa tiap hari, boleh tiap hari.
Bisa sebelum tidur, lakukan sebelum tidur. Kalau mau sebelum tidur tiap hari lebih bagus. Nah, biasakan. Paling tidak ya sekali setahun ini. Paling tidak sekali setahun ini. Sebelum masuk bulan Ramadan. Jadikan kebiasaan. Iya. Ayah. Enggak apa-apa, Bu. Aku niat mandi taubat, ya. Nawaitul ghuslat taubati. Aku niat mandi taubat fardan alayya lillahi ta'ala. Aku niat mandi taubat, menghilangkan segala dosa lah. Jadi diguyur badan kita itu, dan kita seolah-olah segala dosa yang ada di tubuh ini dialirkan oleh Allah melalui air itu. Sehingga dosa itu benar-benar hilang dari diri kita. Tapi itu kan nggak cukup. Mandi saja. Benar-benar di sini. Makanya taubat itu bukan dari perkataan manusia. Taubat itu bukan dari perkataan manusia. Tetapi dari diri kita sendiri. Mungkin orang bilang, oh si Anu sudah taubat, oh si Anu sudah taubat. Tapi ternyata di diri kita tidak. Balik lagi, berarti belum. Dan kita yang paling tahu tentang diri kita. Kembali dari apa yang dilarang oleh Allah kepada apa yang dipuji oleh Allah secara syariat. Dan ingat, tujuan kita hidup ini, nanti Ramadan kita ketemu itu tujuannya satu, Bu. Taqwallah, bertakwa kepada Allah. Apa itu bertakwa? Takut kita bermaksiat kepada Allah. Itu tujuannya. Tujuan hidup itu. Bagaimana ketika kita melakukan sebuah dosa, kita takut sama Allah, Allah marah sama kita. Semakin kita takut, semakin bertakwa kita. Semakin bertakwa, semakin mulia kita di sisi Allah. Jadi kita, kalau ada orang ngajak kita ke dalam sebuah dosa, takut kita, langsung ingat kita sama Allah. Itu tujuan hidup tuh. Itu tujuan puasa tuh. Kan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang bertakwa. Kan itu ya kan? Yang takwa itu bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita melakukan maksiat nanti Allah marah. Takut kita seandainya kita tidak melakukan perintah Allah, Allah marah sama kita. Jika takwa dan ketakutan itu sudah ada di diri kita, maka insya Allah kita akan berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi kalau seandainya ada orang ngajak kita untuk ngerumpi, untuk gunjingin orang, untuk caci maki orang, stop. Nanti Allah marah sama saya. Ya, pas datang waktu sholat, kita nggak akan lalai, langsung sholat. Kenapa? Takut Allah marah, Allah murka sama kita. Jika itu sudah tertanam di diri kita, selamat kita. Kebanyakan kita hari ini, kita tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengambil hak orang lain, ada uang orang lain yang ada haknya di kita, kita biasa-biasa saja. Ketika kita mencaci orang lain, memfitnah orang lain, memaki orang lain, kita biasa-biasa saja. Karena rasa takut itu tidak ada di diri kita. Nah, itu yang akan perlu kita tanamkan ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa takut kepada Allah ketika kita melakukan maksiat kepadanya. Itu yang harus kita tanamkan. Nah, itu beda tadi antara sholat sunnah taubat sama sholat sunnah tasbih. Usahakan kalau bisa sholat sunnah taubat tiap malam bagus. Nah, usahakan. Sholat sunnah taubat mah nggak lama, Bu. 2 rakaat saja seperti sholat biasa. Kalau sholat sunnah tasbih agak lumayan lama. Karena setiap rakaat kita membaca 75 tasbih. Kalau sholat sunnah taubat, sholat sunnah biasa saja. 2 rakaat.
yang membedakan niat. Setelah sholat isya, pas mau tidur. Makanya salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah di mana kita sebelum tidur mengingat apa yang kita lakukan sehari tadi. Dosa apa yang sudah kita lakukan. Ingat-ingat tuh. Kalau kita dosa sama manusia, minta maaf. Kalau kita dosa sama Allah, kita taubat. Nah, tiap hari kita lakukan itu. Insya Allah berkah hidup kita. Berkah hidup kita. Siapa yang kemarin baca Yasin 3 kali? Hah? Ibu, terus? Ibu, siapa lagi? 2 aja. Berdua aja. Hah? Oke. Nih, saya jelasin ya. Itu berkaitan dengan ruahan. Oke. Jadi ibu-ibu ini penting nih untuk disampaikan. Biar paham. Orang Jawa itu dulu menyebut bulan Sya'ban itu dengan bulan ruah. Ruah itu berasal dari kata roh. Kenapa? Karena pada bulan Sya'ban biasanya orang-orang tua kita dulu berdoa untuk roh pada leluhur. Kenapa di bulan Sya'ban? Kita tahu bahwa di Indonesia ini, terutama Jawa, itu disebarkan Islamnya oleh Wali Songo. Wali Songo itu keturunan kebanyakan dari Yaman. Yaman itu dulu nenek moyangnya Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud tuh punya kaum namanya kaum Ad. Kaum Ad itu dulu dihukum oleh Allah, dibalikkan. Ya, dalam Al-Quran tuh dibalikkan. Ya kayak dia tinggal begini dibalikkan oleh Allah. Ada hujan batu dan lain sebagainya. Maka kaum Ad itu kan dihukum oleh Allah. Nah, tempat hukumannya itu nama daerahnya sekarang Hadrah Maut. Jadi di Yaman itu ada sebuah kota namanya Hadral Maut. Hadral Maut itu bahasa Arab artinya tempat hadirnya kematian. Nah, zaman Rasulullah Hadral Maut itu disebut dengan Yaman. Nah, Nabi Hud itu meninggal bulan Sya'ban. Nah, nenek moyang jadi Wali Songo itu untuk memperingati leluhurnya Nabi Hud alaihissalam biasa mengirim doa atau bacaan suratul Yasin, Fatihah untuk Nabi Hud sampai leluhur-leluhur ke atas. Nah, mereka baca Yasinnya 3 kali. Jadi nanti kalau ibu-ibu nanti pergi ke kuburan Nabi Hud, itu disunnahkan baca Yasin 3 kali. Seperti yang diajarkan oleh para Wali Songo dulu. Jadi ceritanya begitu. Kenapa bulan Sya'ban itu baca Yasinnya 3 kali. Nah, itu jadi budaya sampai sekarang. Jadi nggak sembarangan aja baca Yasin. Maka kalau kita bisa ya alhamdulillah usahakan. Jadi itulah makanya bulan ini disebut dengan bulan ruah. Acaranya disebut dengan ruahan, mengingat ruh para leluhur, bapak kita, kakek kita, nenek kita kirimin suratul Yasin, suratul Fatihah, tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Baik. Sudah? Sudah. Masih ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Karena setelah ini kan mau pergi nyekar.
Ibu doang. Oh iya, ibu doang, nggak apa-apa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi say'ul lillahi lahum minnal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa zurriyatina wa syuyukhina ya Allah. Sa'ulillahi lahu minnal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal kiramu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Rahman irhamna ya Allah. Anta Rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li azwajina wa li qurabaina wa li jiranina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa liman haqqa alaina wa liman hadana ila al-khair wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma akhtim ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma alhiqna ma'al muttaqin was salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya Allah bisyirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin dahu fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.